melakukan aktivitas apa saja selama aktivitas itu memang sehat dan mempengaruhi kebiasaan. Jadi kalau sedikit mungkin terkait dengan program hamil ya kan, banyak juga artis-artis yang melakukan program hamil. Iya. Nah, mungkin salah satunya Saskia, ada Smirada juga. Mungkin seperti apa sih dok untuk proses-prosesnya itu? program hamil pertama kita harus mencari tahu kenapa orang itu belum hamil. Karena prinsip hamil adalah pertemuan sel telur dan sperma. Berarti kalau belum terjadi kehamilan, kita harus mencari tahu apa yang menggagalkan pertemuan sperma dan sel telur itu. Tentu diceritakan memang sederhana, tetapi setiap orang sebetulnya punya permasalahan yang berbeda karena hamil itu juga mempunyai syarat-syarat tertentu. Apabila ada syarat-syarat yang tidak dipenuhi, kemudian juga terjadi hambatan atau halangan yang menyebabkan syarat itu menjadi tidak terpenuhi, juga pasti kehamilan itu tidak akan datang gitu. Jadi kalau ditanya program hamil per individu, tentu sifatnya sungguh berbeda ya, kayak orang per orang aja, walaupun diceritakan seolah-olah sama. Mungkin seperti kayak orang menikah gitu, ceritakan sama tapi permasalahan di dalam rumah tangganya tentu akan masing-masing. Begitu juga di dalam program hamil. Dokter, kalau terkait dengan Saskia Sungkar kan mengingat waktu anak pertama juga sama dokter Iya. juga. Nah, ya, sekarang rencananya juga begitu. Mungkin Iya. gimana tuh? Mungkin sedikit boleh ada bocoran. Ya, sekarang baru dalam tahap mengumpulkan embrio sih prinsipnya. Nanti setelah itu baru kita pikirkan pada saat yang tepat, memang udah siap hamil, baru kita akan melakukan transfer embrio. Tapi kalau dari Saskia sendiri mungkin kan mengingat dia juga sering olahraga berkuda gitu dok. Itu ada pengaruh gitu nggak sih atau mungkin seperti apa? Nggak ada hubungan sih, sebetulnya orang bebas melakukan aktivitas apa saja selama aktivitas itu memang sehat dan mempengaruhi kebiasaan. Jadi kalau memang sebelumnya tidak pernah olahraga berat, tentu harus perlu latihan dulu supaya olahraga itu akan menyesuaikan dan beradaptasi dengan kemampuan masing-masing. Jadi pada prinsipnya larangan yang dilarang itu adalah larangan yang sifatnya akan menghambat proses kehamilan itu sendiri. Ya, tapi kalau dari Saskia sendiri mungkin apakah kan ada beberapa juga yang kayak apa menyimpan embrio. Kalau dari Saskia apakah mungkin juga seperti itu? Iya, kita memang perlu melakukan embrio dulu, jadi kayak kemarin kita mencoba mengumpulkan embrio dulu sebelum mentransfer ke dalam rahim. Kalau dari kondisi fisik sendiri mungkin dari Irwansyah mungkin seperti apa dokter? Ya pada prinsipnya sehat, tentu orang itu bisa mendapatkan embrio sehat tentu karena fisiknya juga prima dan sehat. Karena di dalam fisik yang sehat tentu akan memproduksi atau menghasilkan sel sperma dan sel telur yang relatif juga akan sehat. Karena itu di dalam program hamil nggak heran seorang dokter itu selalu menyarankan pola hidup sehat, misalnya olahraga, tidur yang teratur, makan yang sehat. Kemudian kalau yang berat badannya berlebih menyarankan untuk menurunkan berat badan, yang berat badannya kurang untuk menambah porsi makan supaya mencapai berat badan yang ideal secara metabolisme. Berarti nggak hanya sang istri, berarti suami juga ikut? Iya pasti dong, pasti. Karena hamil itu prinsipnya tidak bisa dibuat, tapi kita bantu. Karena kita tidak bisa membuat sperma dan tidak bisa membuat sel telur. Untuk Irwansyah dan Saskia sendiri ada berapa sel telur dan sperma yang disimpan di sini? Ya ada beberapa lah, saya lupa persisnya. Tapi ya memang pada prinsipnya kita harus mendapatkan embrio yang baik dan sehat dulu, baru seorang itu kita nyatakan bisa hamil nantinya. Tapi kalau melihat dari Saskia kan jedanya hampir 3 tahun ini. Mhm. Nah, itu memang sudah direncanakan pada anak yang di umur 3 tahun dan ini sudah mau program lagi itu atau gimana? Enggak apa-apa, orang itu kan boleh berencana aja kapan mau punya anak. Tapi pada prinsipnya merencanakan itu tentu dalam kondisi yang paling prima. Jadi artinya tubuh kita memang paling sehat dan baik. Sehingga program itu nanti insya Allah hasilnya juga akan memuaskan. Gitu. Tapi dok selama menjalani program
terus lintas kan sering tergoda gitu ya, berarti dari dokter sendiri masih memperbolehkan. Boleh, nggak masalah. Mungkin pantangannya apa aja dok yang masih diperbolehkan? Nggak ada pantangan yang berarti, tapi pada prinsipnya ya secara umum adalah menjaga pola hidup sehat saja. Berkuda kan termasuk bagian dari olahraga, jadi boleh-boleh aja. Nggak ada masalah. Nah, Dokter kalau sekarang sejauh ini sudah sampai tahap apa sih mungkin proses penelitian? mengumpulkan embrio dulu, jadi baru dapat embrio saja. Berarti belum kayak tahap musik yang kita Belum. Ya. Prosesnya apa lagi itu, dok? Dari pengumpulan embrio. Setelah mengumpulkan embrio, jadi kalau prinsip bayi tabung adalah orang itu harus punya embrio. Jadi harus mendapatkan sel telur, harus mendapatkan sperma yang disatukan di dalam tabung dan itu berkembang menjadi embrio. Setelah menjadi embrio baru ditanam lagi atau ditransfer ke dalam rahim. ada pemilihan itu nggak sih dok, kan kadang pengen punya anak cewek, punya kembar, nah tuh kiai sini ada spesifikasinya gitu nggak sih? Enggak sih, enggak. Yang penting sebetulnya pemilihan gender itu kan bukan bagian dari program ya, tapi bagian dari apa ya, tambahan ya, keinginan untuk memperoleh gender tertentu. Tapi prinsipnya adalah orang kenapa bisa hamil ya punya embrio yang berkualitas, yang sehat, yang baik gitu. Tapi pola makan juga mengaruhi untuk kayak ini jenisnya nanti cowok atau cewek gitu, kan cowok akan berani, cewek Iya, tentu pola makan akan mempengaruhi kesehatan pada umumnya. Jadi artinya kalau kita makannya sehat, tentu di dalam disertai dengan pola tidur atau istirahat yang cukup, kemudian olahraga, harapannya sehat. Kalau pemilihan jenis kelamin secara pola makanan sebetulnya mulai kita tinggalkan karena mengatur pola makanan tertentu berarti akan merubah kondisi tubuh dan itu memerlukan waktu yang lama. Jadi salah satu pemilihan jenis kelamin itu bisa dilakukan misalnya dengan melalui program IVF ini. Tapi kalau sejauh ini komunikasinya nggak dilakukan dokter. Enggak. Jadi apa aja ya dok ya? Ya yang penting sehat lah. Ya. Gitu. Dokter, tapi kan dokter megang kia dari awal ya. Nah, sekarang mungkin seperti apa sih melihat mungkin yang itu sedang ingin lagi punya keluarga. Ya insya Allah dimudahkan, jadi semuanya baik, mudah-mudahan nanti prosesnya lancar, mohon doanya aja. Maksudnya kan dari awal udah niat. Terus ketika pasangan mau menikah lagi mungkin disarankan atau tidak, maksudnya kayak bisa hubungan secara normal, tapi kenapa harus mau dibikin lagi? Ya karena orang itu ada sebabnya nggak hamil, ya sebabnya itu bila teratasi dia akan bisa saja setelah bayi tabung dia hamil alami. Tapi ada orang-orang tertentu ada sebab yang utama yang nggak akan hamil walaupun menunggu. Jadi pada prinsipnya kan orang selalu berpikir bahwa program hamil itu adalah sama aja, padahal tidak. Nah, tentu harus dicari sebab kenapa orang itu tidak berhasil hamil. Itu dan mencari itu kan nggak seperti dibayangkan orang ketemu sama dokter sekali ketemu. Seperti kayak polisi aja mengumpulkan bukti fakta gitu supaya orang tersangka itu benar-benar punya kesalahan atau tidak gitu. Jadi di program hamil bukan kita mencari salah, tapi kita mencari bukti dan data yang akurat bahwa orang itu punya hambatan untuk terjadi kehamilannya seperti apa, dan itu yang kita atasi. Lebih kurang begitu. Tapi kalau untuk kia ini kan pemilihnya 2 kali mau bayi tabung ya. Ada alasan tersendiri nggak sih? Ya karena memang harus bayi tabung gitu. Tidak mungkin akan tidak dengan bayi tabung begitu. Ya alami udah sulit lah, udah tidak memungkinkan kembali. Sendiri dari saksian dan jarak anak dari pertama sampai terakhir kemungkinan bisa berhasil atau tidak? Prinsip keberhasilan kita nggak pernah tahu. Ya, seorang dokter itu hanya mengupayakan bahwa selama kita punya embrio yang baik dan prosesnya baik, insya Allah akan hamil. Cuma seperti yang kita ketahui ya umur manusia
nggak ada yang tahu sampai kapan, walaupun kita seorang dokter menyatakan sehat. Jadi artinya umur embrio pun kita nggak pernah tahu, tapi kita bisa tahu dia sehat, kondisi embrio. Nah, jadi kalau umurnya panjang tentu dia akan jadi baby, kemudian jadi anak, kemudian jadi remaja, dewasa, dan seterusnya gitu. Makanya kehamilan itu nggak bisa dijawab secara pasti, tapi kita bisa menjawab bahwa ini akan hamil karena syarat dan kondisinya terpenuhi, prosesnya baik, dan akhirnya akan hamil. Lebih kurang begitu. Berarti tergantung masing-masing orangnya. Iya pasti, karena masalah yang dihadapi tiap orang kan juga berbeda-beda. Jadi sebabnya itu harus dicari dulu. Sebabnya dicari untuk diatasi. Ya kayak kita punya permasalahan masing-masing, tentu ya di kantor atau di rumah sakit atau di rumah, tentu ya masalahnya apa sih gitu. Ya itu dicoba diselesaikan gitu. Untuk kalau untuk nggak sendiri mungkin kalau investasi kan mengingat 2 kali nih. Nah, ini seperti apa sih? Untuk kan mengingat bayi tabung mahal gitu. Nah, itu mungkin gimana? Ya bayi tabung memang secara nilai saya nggak berani komen mahal atau enggaknya karena itu sifatnya individual, tapi memang secara nilai memang membutuhkan biaya yang tidak sedikit sih pada prinsipnya, dan sayangnya di Indonesia belum bisa di cover sama BPJS dan asuransi, jadi belum ada asuransi yang mengcover keinginan untuk punya anak ya setahu saya, tapi nggak tahu ke depan. Jadi artinya memang membutuhkan effort yang lebih. Hanya ya selama orang itu paham sebabnya kenapa nggak hamil, kemudian mau melakukannya, akhirnya bisa. Gitu sih cara prinsipnya. Boleh diestimasi nggak sih Dok, kalau untuk bayi tabung itu sampai berapa sih? Aduh, nggak bisa jawab Yang karena mahal itu apa ya Dok, maksudnya? yang dibikin mahal karena iya pemeriksaannya, teknologinya, memetik sel telurnya gitu, dan menyimpannya, semua itu proses yang memerlukan teknologi. Iya, ya HP aja kan mahal kan, nah, karena itu teknologi, apalagi sesuatu yang sifatnya teknologinya menyangkut makhluk hidup ya, sel. Jadi pasti membutuhkan biaya yang sebetulnya ya lumayan lah untuk dibandingkan UMR kali ya. Ya sama-sama. Kenapa? Oh ya, Ada diskon nggak Dok? soalnya kita UMR kayak ini. Lu jangan curhat. Udah yuk. Dokternya makan dulu ya. Iya, iya. Makan dulu ya. Iya, iya, makasih. Jangan makan hati ya. Kemudian